Baik, saya coba ya. Jadi mengikuti yang di materi yang lalu, tabel yang diberikan yang bentuk apa itu lingkaran itu ya, saya coba menggunakan dari situ. Jadi kalau untuk purpose di situ kan ada pertanyaan mengarah gitu ya, waiting for a purpose. Nah, menurut saya bacaan yang diberikan kepada kita yang judulnya Tantangan Jokowi dan Ironi Riset RI, saya menangkap tujuan dari tulisan itu adalah terbaca tidak ya Pak ya, kekecilan kah atau? Ya, kekecilan, makanya bagus baca supaya membantu. Saya coba perbesar. Oke. Sudah terbaca ya? Ya. Nah, jadi saya menangkap tulisan itu hendak meyakinkan urgensi keseriusan pemerintah menghidupkan Litbang di Indonesia. Saya mengira itu kira-kira tujuan dari tulisan itu. Oke. Terus pertanyaan nomor 2, untuk menjawab pertanyaan apa? Saya mereka-reka pertanyaannya itu adalah apa peran pemerintah dalam pengembangan Litbang di Indonesia? Lalu konsep-konsep yang saya pikir digunakan itu adalah entah ini konsep atau teori gitu ya. Jadi saya menduga ada konsep bahwa APBN itu adalah instrumen untuk kebijakan. Jadi kebijakan untuk Litbang di sini berkaitan dengan APBN, maka di situ kan ada cerita untuk supaya ada alokasi pemerintah dari APBN, kemudian kebijakan-kebijakan itu harus dilengkapi, bagaimanapun itu juga berkaitan dengan APBN. Kemudian saya kira ada juga konsep bahwa PDRB itu adalah indikator keberhasilan pembangunan, karena beberapa tempat disebutkan bahwa di negara-negara yang Litbangnya sudah mengalokasikan dana cukup besar, itu terlihat juga bahwa PDRB-nya meningkat atau lebih baik begitu. Kemudian nomor 4, apa data atau fakta atau experience yang menjadi basis untuk membuat inferensi gitu ya. Jadi saya lihat ada data-data tentang perbandingan alokasi anggaran Litbang negara lain dengan Indonesia. Jadi misalnya disebut berapa persen di Singapura, lalu Indonesia bagaimana. Jadi ada data-data tentang perbedaan atau perbandingan alokasi anggaran Litbang negara lain dengan Indonesia. Kemudian ada data juga kondisi Litbang di negara lain dengan di Indonesia. Karena sudah bacanya agak lama, sudah agak lupa nih Pak. Kayaknya ada perbandingan. Jadi di negara-negara lain, ya intinya Litbangnya sudah lebih maju lah begitu dibanding Indonesia. Kemudian ada cerita juga tentang regulasi Litbang kita di Indonesia rupanya juga belum kuat begitu, khususnya yang banyak disorot di situ ya termasuk dana abadi, kemudian alokasi-alokasi di APBN misalnya dikatakan, mungkin kalau orang accounting bilang formalnya mungkin sudah tercatat sebagai anggaran untuk Litbang, tetapi dalam prakteknya masih lebih banyak untuk aktivitas operasional yang sebetulnya belum betul-betul sampai kepada kegiatan Litbang itu. Kemudian saya menduga tulisan itu juga mendasarkan pada pengalaman dari si penulis atau pengalaman dari cerita orang lain barangkali yang didengar oleh si penulis. Jadi tidak ada inferensi yang dia bisa buat tetapi tidak ada data. Jadi kemungkinan mengalami sendiri atau mungkin cerita dari orang yang
melakukan litbang di Indonesia. Nomor 5 apa ya? Nah, ini ya inferensinya atau judgement yang kemudian ini adalah bahwa pemerintah perlu membenahi untuk kemudian sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah perlu membenahi kebijakan dan meningkatkan dukungan untuk pengembangan litbang di Indonesia. Kemudian nomor 6, implikasinya adalah ya ini kayak implikasinya adalah pemerintah perlu konsisten dalam pengarus utamaan litbang di Indonesia. Jadi supaya tidak hanya seperti omongan kosong Pak Jokowi, maka di situ kan ditekankan perlu pemerintah sadar dan konsisten untuk mengarus utamakan litbang di Indonesia. Nomor 7. Nah, saya menduga asumsi di balik tulisan itu adalah bahwa pemerintah adalah agen pembangunan. Dan saya menduga juga ada asumsi bahwa realitas itu adalah hasil konstruksi dari subjek. Jadi kondisi litbang kita semua di Indonesia itu ya adalah hasil dari konstruksi para pelaku baik di pemerintah maupun para pelaku litbang itu sendiri. Begitu Pak kira-kira yang saya bisa katakan dari tugas itu. Sudah bagus Bu Gustin. Nah, ada berapa yang misalnya cara kerjanya kalau kita kaitkan dengan standar ya. Ini kan kita baru identifikasi unsur-unsur, ya kan? Iya, betul. Nah, kalau kita kaitkan dengan standar, tetap pakai ini, Bu Gustin. Misalnya purpose, dari purpose kita ke purpose tadi, Bu Gustin. Meyakinkan ini ya, meyakinkan urgensi keseriusan pemerintah menghidupkan litbang ya di Indonesia ya. Nah, apakah dari purpose kalau kita kaitkan dengan inferensi yang dibuat Bu Gustin itu nyambung nggak, relevan nggak? Atau misalnya data yang digunakan, data yang ditemukan Bu Gustin itu mendukung nggak untuk menjawab purpose? Dalam apa kerjanya Bu Gustin bagaimana? Ketika saya mengerjakan memang saya belum saya tidak cocokkan dengan standar-standar itu ya. Ya, memang makanya memang dia punya tahapannya begitu. Jadi pertama kita identifikasi struktur dulu. Setelah itu pekerjaan lanjutnya adalah kaitkan dengan standar. Ya. Sehingga di situ kita akan ketahuan apakah kesimpulannya dia relevan dengan purpose atau tidak, ya kan? Apakah data yang kesimpulannya itu didukung oleh informasi atau tidak, kan gitu? Atau mungkin informasinya banyak, kesimpulannya terlalu sempit, atau sebaliknya. Ya. Informasinya sedikit, kesimpulannya terlalu besar, misalnya. Berapa yang menurut saya sudah dibuat dengan baik oleh Bu Gustin, saya kira asumsi. Asumsi itu juga saya setuju dengan dua asumsi. Itu mungkin ada asumsi lain yang saya tangkap di situ adalah penulis mengasumsikan bahwa pemerintah sebenarnya tidak serius dengan litbang kita, iya kan? Sehingga kebijakan anggarannya tidak serius sebenarnya mendukung untuk pengembangan riset, inovasi dan macam-macam itu. Itu saya kira itu juga asumsi yang sangat kuat di situ ya, karena itu tulisannya itu penuh dibangun di atas asumsi yang itu malah menurut saya. Bahwa pemerintah tidak serius dengan itu ya. Jadi konsep misalnya tadi Bu coba ke konsep Bu Gustin. Ya, ini sudah bagus. Ya, konsep. Nah, konsep itu apa sih yang dibicarakan dalam tulisan ini? Nama konsepnya apa misalnya ya? Nama konsep itu yang kemungkinan didefinisikan atau saya kira mungkin nama konsepnya tentang riset dan inovasi ya di Indonesia ya. Ya.
Itu nama konsep. Jadi itulah yang dibahas dalam tulisan ini, kan gitu ya. Nah, konsep itu yang kemudian nanti dia akan tunjukkan bagaimana konsep itu didukung oleh data, didukung oleh apa namanya. Jadi kalau kita perhatikan baik data atau informasi, asumsi, apa namanya, sudut pandang itu semua akan mengarah kepada penjelasan terhadap konsepnya ada. Ya, baik masalah maupun kekuatannya itu dia menjelaskan tentang konsep. Artinya semua itu dipakai untuk menjelaskan tentang masalah riset dan inovasi di Indonesia. Jadi bahas mulai dari keberpihakan anggarannya, masalah karut marut di sekitar itu ya. Nah, dari konsep itu termasuk di dalamnya tentu teori, ya, Bu Gustin. Nama konsepnya sendiri tentu kita harus temukan supaya tahu barang tulisan ini bahasa apa sih? Nah, itu kira-kira kayak nama konsepnya. Lalu teori-teori yang digunakan, paradigma apa namanya? Saya kira tadi diasumsi Bu Gustin dengan baik sekali yang menangkap itu sebenarnya model paradigma juga ya, yang Bu Gustin duga sebagai asumsi apa namanya paradigma konstruktivisme kan. Jadi saya kira ya itu juga salah satu paradigma pengetahuan. Ya saya setuju ya. Dari warna tulisannya jelas dia konstruktivis. Ya. Dan dia juga yakin bahwa pemerintah seharusnya memang agen pembangunan. Saya kira ya. Nah lalu coba kita lihat ke informasi ya, data yang ditangkap oleh Bu Gustin. Kita lihat coba. Ini kaya sebenarnya ya. Oke, ini ada apa namanya alokasi anggaran ya, dibuat perbandingan alokasi anggaran di Indonesia dan negara lain ya kan, dan di situ kan menunjukkan bahwa Indonesia rendah kan untuk memperkuat apa tadi ya, lalu membandingkan juga kondisi lead bank kita ya dengan negara lain itu sama sebenarnya untuk menunjukkan apa yang kita tadi yakin bahwa asumsinya dia bahwa kita pemerintah tidak terlalu serius ya. Lalu faktor regulasi, dana lead bank, ya pengalaman pelaku sendiri ya. Nah, ini apa namanya? Apakah data ini yang ditangkap Bu Gustin ini dia menjawab question dan purpose atau tidak? Ya, itu yang nanti dicek. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan apa namanya standar, kita akan beri satu persatu standarnya, Bu Gustin. Ya. Jadi pertama, apakah purpose-nya jelas? Apakah purpose memang itu? Ya. Yang kedua, baru clear atau tidak purpose-nya. Setelah itu baru kita masuk ke question-nya. Apakah benar question-nya, persoalan yang dijawab mau dijawab itu, permasalahan yang mau dijawab itu relevan dengan purpose-nya? Apakah jelas juga permasalahan yang hendak dijawab oleh tulisan itu apa clear juga ya, dan seterusnya. Tadi coba kita lihat questionnya apa peran pemerintah? Oke. Apa peran pemerintah untuk mengembangkan lead bank di Indonesia? Nah, apakah ini dia rumusan ini betul itu yang hendak dijawab dalam tulisan ini? Apakah benar pertanyaan ini dijawab sepenuhnya dalam tulisan ini dengan dukungan data yang Bu Gustin sudah identifikasi itu, apakah benar untuk menjawab pertanyaan ini atau kurang atau lebih misalnya ya. Karena nanti kesimpulannya itu sebenarnya kalau rumusan kesimpulan dalam bahasanya Richard Powell itu sebenarnya ya dia 2 kalimat saja kesimpulan sebenarnya. Kesimpulan itu adalah pernyataan pertama adalah jawaban tegas terhadap pertanyaan atau questionnya, lalu pernyataan kedua, kalimat kedua itu mensupport ya apa namanya kalimat pertama kesimpulan, kalimat utama kesimpulan. Jadi nah point of view politik ekonomi pendidikan, point of view itu lebih ke sudut pandang yang digunakan oleh penulis. Penulis itu siapa dia, latar belakangnya apa,
Sehingga dari situ baru kita paham roh tulisan itu, kita lagi paham sekali karena menjadi memahaminya secara utuh kalau sudah tahu bahwa penulisnya siapa misalnya. Kalau tulis bidangnya sama tapi misalnya oposisi, penulisnya orang oposisi misalnya atau orang politisi misalnya nulis, pasti beda dengan seorang misalnya akademisi atau jurnalis, ya pasti berbeda. Jadi itu yang dimaksud dengan sudut pandang ya. Sudut pandang itu bisa juga dia lihat dari perspektif tertentu, misalnya tadi Bu Gustin identifikasi dia perspektivisme, konstruktivisme ya, bisa juga apakah benar tulisannya dia bahas dalam sudut pandang konstruktivisme misalnya ya. Nah, itu jadi sudut pandang itu lebih berkaitan dengan latar keilmuan atau latar yang digunakan oleh penulis, sudut pandang yang digunakan oleh penulis untuk menulis ini, ya, membuat tulisan ini. Nah, dari sini kita sudah memang kalau nanti saya akan berikan nanti Pak Riki share template ya, template critical reading. Memang kemarin belum kasih, maksud supaya fokus untuk identifikasi unsur-unsurnya saja. Template-nya itu nanti ada identifikasi unsur sekaligus dan dikaitkan langsung dengan standar ya. Jadi sangat membantu untuk kita langsung menilai setiap unsur itu, langsung menilai standarnya, apakah terpenuhi standarnya atau tidak ya Bu Gustin ya. Jadi tinggal Bu Gustin masukkan ke situ supaya lengkapi dengan standar ya, supaya betul-betul bisa kita pahami. Karena Bapak Ibu, kita sudah harus langsung masuk ke critical writing ya. Jadi nanti template itu sekaligus Bapak Ibu rancang ya, buat rancangan writingnya Bapak Ibu ya, dan adik mahasiswa kalau ada ya, dalam template itu ya. Jadi mulai dari rancang purpose-nya apa, question-nya apa, dan seterusnya sampai dengan kesimpulan atau inference-nya ya. Jadi sebelum membuat tulisan lengkap, buat dulu rancangannya. Nanti rancangannya kita sudah bahas sama-sama, sudah oke, baru tinggal buat narasinya ya. Saya kira kalau narasi kan teknis ya. Karena membuat rancangan itu dengan sendiri kita riset kecil ya. Misalnya di konsep. Ya konsep berarti kita harus riset kan, nama konsepnya, lalu teori apa yang mendukung di situ ya. Atau data masuk ke informasi ya, mungkin butuh data, butuh contoh kasus, butuh eksplorasi pengalaman ya, dan seterusnya. Saya kira itu Bu Gustin, nanti lebih lengkap itu kalau nanti template sudah kasih dan Bu Gustin nanti kaitkan dengan standar ya, supaya tahu persis cara kerjanya ya, apakah unsur-unsur memenuhi standar atau tidak ya. Jadi tadi saya kasih masukan umum. Begitu Bu Gustin. Ada yang mau ditanyakan supaya tuntaskan punya Bu Gustin? Atau Bu Gustin belum paham? Mungkin dari yang tadi Pak ya, yang inferensi itu saya apakah itu semacam kesimpulan? Enggak juga ya? Ya, memang, masih pembahasan. Ya, semacam kesimpulan memang. Semacam kesimpulan, tapi nah ini memang harus karena bagaimanapun juga kesimpulan yang kita buat itu tidak, kesimpulan yang kita identifikasi itu bukan kesimpulan kita, tapi kesimpulan tulisan, ya kan? Nah itu yang harus karena begini, kita ini terbiasa dengan membaca lalu membuat kesimpulan atas tulisan itu, sebenarnya kesimpulan kita, ya kan? Apa yang kita pelajari dari tulisan itu, bukan kesimpulan penulis, ya kan? Nah, yang dimaksud dalam ini critical reading adalah membuat betul mengidentifikasi apa yang disimpulkan oleh penulis dari tulisan itu. Karena dari situ baru kita mengambil posisi untuk membahasnya. Apakah kesimpulannya itu terlalu tidak didukung data kah, atau lebih luas dari data, atau apa ya. Jadi sejauh kita masih dalam posisi mengidentifikasi, ya identifikasi saja, belum masukkan pikiran kita di situ tuh, ya. Hanya mengidentifikasi saja. Oh ini istilahnya kita mengidentifikasi struktur nalar dari penulis,
ya kan, atau pembicara. Nah, asumsi-asumsi itu pun betul kita yang buat, tetapi buat berdasarkan proposisi-proposisi tertentu yang dibuat oleh penulis, baru kita tahu, oh kalau itu berarti di bawah ini pasti ini. Kalau tanpa ini dia tidak mungkin bilang begitu. Nah, misalnya tadi saya bilang bahwa dia apa namanya, dia yakin bahwa pemerintah tidak serius, ya. Nah itu kalau kita baca keseluruhannya jelas ya, warna ketidakyakinannya itu dalam tanda kutip kecurigaannya terhadap pemerintah yang tidak serius sangat kuat. Ya. Nah, jadi kita buat itu bukan buat-buat, tapi memang itu ada dasarnya bahwa dari apa namanya gaya argumen bangun argumennya terlihat sekali dia punya asumsi itu bahwa pemerintah tidak serius berpihak pada anggaran. Juga tentu konstruktif, saya kira ya dia mengkonstruksi banyak pengalaman negara lain maupun pengalamannya sendiri ya. Jadi warnanya itu kuat. Nah itu jadi sekali lagi ketika membaca itu kita sepenuhnya mengidentifikasi struktur nalar dari penulis. Demikian juga ketika kita mendengar sepenuhnya kita mengidentifikasi struktur nalar dari pembicara. Pikiran kita jangan dulu masuk. Nah, setelah kita identifikasi semuanya itu, lalu kita kaitkan dengan standar, apakah standar terpenuhi atau tidak, baru kita mulai istilahnya mengevaluasi ya keseluruhan dari tulisan itu. Ya. Karena kita sudah tahu strukturnya sudah seperti ini, standarnya sudah seperti itu, baru kita katakanlah menyikapinya, entah mengkritik atau apa memberikan tanggapan. Ya. Jadi jangan campur aduk dulu apa namanya kesimpulan kita dengan kesimpulan penulis atau pikiran kita dengan struktur nalar kita dengan struktur nalar penulis. Begitu Bu Gustin. Saya ngomong itu bukan ada dalam tulisannya Bu Gustin, kerjanya Bu Gustin, tapi itu fenomena umum. Ya. Kita sudah terbiasa membaca itu. Sementara membaca kita sibuk juga di pikiran kita ya. Jadi yang kita tangkap sebenarnya bukanlah apa yang sungguh-sungguh dibilang oleh penulis, tetapi apa yang kita simpulkan ditulis oleh penulis. Jadi itu yang sudah jadi wawasan kita, bukan wawasan penulis lagi jadinya ya. Itu yang dimaksud ya. Begitu Bu Gusin, bisa tangkap? Ya, oke. Oke, silakan ada lagi yang mau menunjukkan hasilnya, presentasi hasilnya. Jangan takut. Pak Mianto, selamat datang. Sudah? Pak Mianto mau presentasi? Pak Rangga, Pak Yoga, Pak Steve Yanuar, Pak Rion, apakah ada yang mau presentasi? Sudah ada. Kalau sudah kerja tidak selesai juga tidak apa-apa ya. Sampaikan saja supaya kita lihat. Nanti setelah ini kalau ada yang satu lagi paling tidak, lalu kita munculkan tulisannya kita baca sama-sama ya, supaya kita sama-sama lihat lagi ya. Apakah ada yang siap? Kalau tidak siap tidak apa-apa. Yang penting bilang supaya kita tahu. Ya. Apakah ada yang siap mau presentasi selain Bu Gustin? Oke, belum ada informasi. Mari kita coba lihat apa namanya. Oh, di mana saya taruh? Oh, sorry. Saya munculkan tulisannya tulisannya tadi ya supaya kita sama-sama lihat. Di mana ini? Oh, oke. Masih loading ya Bapak Ibu. Oh, oke. Nah, kita sekarang lihat. Tapi saya senang identifikasinya Bu Gustin sudah
Oke, banyak kali itu dari hasil kerja ya yang lalu, kelas-kelas lalu, workshop lalu maupun teman-teman mahasiswa di kelas-kelas, banyak yang masih keliru, misalnya membedakan antara informasi dan konsep. Ya, informasi kerap kali dipahami sebagai katakanlah message, pesan dari tulisan, ya, sehingga apa yang diidentifikasi di situ seolah-olah adalah apa yang dia pelajari dari tulisan itu, ya. Nah, padahal informasi yang dimaksud adalah data, pengalaman, hal-hal yang bersifat empirik yang digunakan untuk membuktikan, ya, apa namanya, atau menjawab pertanyaan tulisan. Ya, kita lihat ya di sini, ya. Saya kira apa namanya, data ini juga data, ya. Karena dia mulai dengan mengutip presentase Pak Presiden, ya, yang data itu mau menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah tegas bilang bahwa mereka berpihak kepada apa namanya, integrasi riset dan inovasi di Indonesia dari pernyataan Presiden. Makanya judulnya kan ironi, ya. Ada pernyataan di sini tegas, tetapi nanti dia akan tunjukkan dengan data yang terkumpul banyak sekali bahwa ternyata berdasarkan data yang ada tidak mensupport apa yang dibilang Pak Presiden, ya. Nah, jadi itu juga termasuk data atau informasi, ya. Nah, kalimat kedua juga sudah menunjukkan, ya, menunjukkan data. Jadi penuh dengan informasi ini. Tadi Bu Gusti sudah identifikasi dengan baik. Ya. Yang ketiga juga masih, ya, data pembanding. Lalu masih, ya, datanya kuat memang, ya. Di sini rendah, mulai alinea keempat, rendahnya anggaran penelitian PDB Indonesia menunjukkan bahwa penelitian masih marginal. Ini data bukan kesimpulan tulisan, tapi dia membuat kesimpulan terhadap data sebelumnya yang dipresentasikan sebelumnya. Nah, lalu dibandingkan dari saat-saat negara maju, ya, persentase di negara maju. Dalam studi tentang penyelenggaraan penelitian di Indonesia, Akademi Ilmuwan Muda menemukan ada 6 akar permasalahan. Nah, penuh dengan permasalahan. Jadi, kalau tadi Bu Gustin buat identifikasi apa proposal tadi apa Bu Gustin? Coba Bu Gustin baca proposal tadi. Bentar, Pak. Mana lagi? Purpose meyakinkan urgensi keseriusan pemerintah menghidupkan Litbang di Indonesia. Nah, saya kira itu tidak terlalu tepat jadinya, ya, karena di sini dia langsung bahas ada 6 permasalahan, ya. Jadi memang bukan membahas keseriusan pemerintah, tapi bahkan mempertanyakan keseriusan pemerintah atau apa, ya, mungkin lebih ke menjelaskan tentang kondisi atau permasalahan apa namanya, apa riset dan apa di Indonesia, ya, peranan pemerintah dan apa riset, kondisi riset yang apa namanya mencemaskan atau apa, ya, pokoknya sifatnya, ya, sinis apa, ya, kalau saya mungkin gitu. Ya ironi, ya, kalau saya kayaknya menangkapnya menulis ini adalah persuasi gitu, ya. Pada sebetulnya kayak ironi, ya. Betul. Sifatnya memang persuasi, betul. Tapi ya dia menunjukkan dari ironi memang. Nah, jadi saya kira purpose-nya lebih tepat, lebih clear ke situ, Bu. Ya. Gusti. Karena dengan rumusan dibuat Bu Gusti itu kelihatan terlalu umum, terlalu apa, ya, belum spesifik seperti yang dia presentasikan di sini, ya. Lalu dia masukkan ada 4 masalah di sini, ya. Dia menunjukkan hasil temuan dari Akademi Muda Indonesia, 6 akar permasalahan, ya, dari pendanaan penelitian, ya. Jadi ini juga data kan yang digunakan kan, sebenarnya untuk memperkuat yang tadi kita bilang bahasa ironinya tadi atau asumsi bahwa pemerintah tidak serius itu, ya. Nah, lalu di sini datanya kaya sekali nih. Nanti kita lihat, saya kira biasanya kesimpulan atau apa itu di bagian akhir. Ini masih datanya kaya sekali soalnya, ya.
implementasi penyelenggara dan dana abadi penelitian belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu adanya peraturan. Jadi masalah berkaitan dengan peraturan pula ya. Namun apapun skema dana abadi yang diambil nantinya harus dipahami bahwa ini sikap dia nih. Dana abadi dan SWF sifatnya hanya melengkapi. Artinya tidak dibutuhkan sumber pendanaan lain. Pendanaan utama tetap berasal dari anggaran pemerintah. Ini salah satu poin dia sebenarnya ya. Lalu oleh karena itu dalam penyelenggaraan dana abadi penelitian perlu diperbuat. Ini bahasa-bahasa begini sudah bahasa kesimpulan Bu Gustin ya dan teman-teman biasanya. Oleh karena itu, jadi nanti kita belajar ini memang di kelas ini kita bikin kelas kelas super ini. Jadi kelasnya sedikit ya, sedikit pertemuan ya. Kalau detail itu bahas clue-clue untuk kesimpulan karena tidak semua tulisan itu secara eksplisit mengatakan ini kesimpulan, kan gitu ya. Tapi ada clue, ada kalimat-kalimat awal yang bisa digunakan sebagai clue untuk menandai bahwa itu kesimpulan. Kata-kata oleh karena itu termasuk ya. Itu clue untuk kesimpulan ya. Dengan demikian maka atau saya ingin menunjukkan bahwa itu kata-kata clue untuk sebuah kesimpulan dalam tulisan, terutama tulisan artikel ya. Kalau tulisan-tulisan ilmiah ya itu sudah jelas, tidak mungkin tidak eksplisit ya. Oleh karena itu ya ini bahasa-bahasa kesimpulan. Dalam penyelenggaraan dana abadi penelitian perlu dibuat proyeksi kebutuhan pendanaan dalam kerangka sinergi ya, dengan pendanaan dari sumber-sumber lain yang saling melengkapi. Ya. Sinergi ini perlu dibarengi dengan upaya memperbaiki dan seterusnya. Jadi kalimat kedua ini untuk mendukung kalimat utama di sini yang merupakan kesimpulan. Ya. Nah, ini sudah pelengkap saja ya, tapi kesimpulannya sudah pasti di sini. Nah, kalau kesimpulannya di sini, lalu tanggapan purpose-nya apa? Kita tinggal bandingkan. Apa kesimpulannya menjawab purpose atau tidak? Apakah data yang ditampilkan itu betul mensupport purpose atau tidak? Nah, dan menjawab question atau tidak ya. Jadi sekali lagi kita lakukan semurni-murninya punya dia, jangan masukkan dulu pikiran kita di dalam. Nah, begitu Bu Gusti dan teman-teman. Ya, saya minta maaf, saya sebenarnya kemarin mau mengidentifikasi elemen-elemen ini, tapi tidak sempat karena di kelas mahasiswa saya ada 2 tulisan, jadi saya identifikasi itu tuh untuk kelas mahasiswa ya. Jadi ini saya tidak sempat. Jadi kadang saya pikirkan oke, nanti minta teman-teman presentasi saja baru berdasarkan itu ya kita sama-sama coba belajar bersama-sama. Tapi itu ya, ini sudah pasti kesimpulan yang di alinea terakhir ini. Nah begitu Bapak Ibu, apa yang mau Bapak Ibu tanyakan dari sini ya, saya persilakan. Apakah Bu Gusti juga masih mau bertanya dari sini? Karena memang banyak kali permasalahannya itu adalah memisahkan antara pikiran kita dengan pikiran penulis atau pembicara ya. Jadi kadang-kadang kita tidak sabar untuk memberikan penilaian terhadap tulisan ya. Nah dalam materi Richard Powell bilang kita belum bisa menilai apa-apa, memberikan tanggapan apa-apa kalau kita belum menemukan keseluruhan dari struktur nalarnya. Nah, keseluruhan itu maksudnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur penalarannya, yaitu 8 unsur itu, lalu mengidentifikasi apakah memenuhi standar atau tidak. Nah, itu baru kita selesai dengan menguliti struktur nalar dari penulis. Setelah itu, baru berdasarkan hasil itu, hasil asesmen itu, hasil diagnosis itu, barulah kita memberikan tanggapan ya. Modelnya seperti itu. Jadi dalam banyak kali latihan memang saya juga termasuk awal-awal seperti itu ya, mencampur adukan pikiran saya dengan apa yang dibilang oleh penulis. Karena itu memang tidak mudah kita memastikan bahwa yang kita ngomong itu, kalau Bapak Ibu ingat presentasinya Pak Rektor ya 2 minggu lalu kalau tidak salah ya,
tujuan kita adalah menemukan logic of content dari penulis. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa si A menyimpulkan begini, apakah benar dia simpulkan atau dia hanya mengatakan? Itu dua hal yang berbeda. Nah, itu yang maksudnya hati-hati begitu untuk mengidentifikasi struktur nalar penulis atau pembicara karena di situ. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa si A berkesimpulan begini, apakah betul itu bahasa kesimpulan atau apa proposisi atau bahasanya masih hipotetis misalnya. Ya. Jadi prinsipnya adalah hati-hati untuk memastikan bahwa yang kita identifikasi itu pikiran penulis, nalarnya penulis dulu ya. Karena kita belum sampai kepada tingkat menanggapi penulis. Kita baru dalam tingkat mengidentifikasi logic of content atau struktur nalar ya, dari penulis. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi atau bertanya atau apa. Nah, kalau tidak ada Pak Riki, tolong share share template ya Pak Riki. Template-nya ada, tolong di-share supaya nanti kita jelaskan template-nya supaya bagi teman-teman yang sudah selesai, terus Bu Gustin, coba masuk ke template itu supaya mengaitkan antara purpose dengan standar ya. Setelah itu sekaligus dengan merancang tulisan Bapak Ibu ya. Saya sendiri berpikir begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang sudah dosen atau sudah pernah punya karya ilmiah, cobalah distrukturkan masuk dalam template itu. Supaya lebih pasti. Jadi tidak perlu buat tulisan baru menurut saya. Tidak apa-apa. Distrukturkan ikut template critical thinking, critical writing ini saja supaya kita lihat nanti ya. Apakah yang runtun atau tidak ya. Jadi tidak apa-apa, lakukan assessment terhadap hasil tulisan sendiri ya. Kalau menemukan kesalahannya juga tidak apa-apa. Saya buat tesis saya jadi malu juga. Karena ada yang tidak nyambung strukturnya ya. Ya sudahlah, tidak masalah. Ini bagian dari pembelajaran menurut saya, jadi tidak masalah. Nah, karena itu ya untuk critical writing itu menurut saya tidak apa-apa kalau Bapak Ibu mau gunakan skripsi, tesis atau disertasinya masukkan ke dalam bisa. Pak Riki bisa Pak Riki? Halo? Saya masih cari. Template critical reading ya. Kemarin memang belum dikasih karena pengalaman yang lalu-lalu dikasih dari awal itu nanti mereka bingung karena satu kali jalan langsung identifikasi elemen atau unsur dengan identifikasi standar kan. Nah ini Bapak Ibu, jadi misalnya ini bahasa teknis ya, tetapi supaya kita sama paham ya, kita ganti kata elemen-elemen dengan unsur ya. Mengapa? Karena elemen kita biasakan supaya di Richard Powell pun itu tumpang tindih ya. Jadi kami hanya memperbaikinya supaya seragam. Kalau kita elemen di UKSW itu berarti ada 3 elemen ya. Jadi elemen unsur, elemen standar, dan elemen kebajikan ya. Karena itu di sini harusnya bukan elemen tapi ini unsur ya, unsur-unsur, karena ini ini sudah buat lama ya, bukan sudah buat sejak awal kami belajar Richard Powell langsung buat ini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu perhatikan template ini sudah membantu ketika kita membaca lalu tinggal buat judul tulisannya apa, penulisnya siapa, sumbernya apa ya. Lalu purpose ya, seperti tadi Bu Gustin misalnya masukkan purpose di sini. Nah setelah buat nanti cek apakah clear atau tidak. Ini kan sudah ke standarnya ya. Clear atau tidak, clarity atau tidak, standar menulis standar clarity atau tidak purpose itu. Bisa dijawab atau tidak. Ini sebenarnya sama dengan logis atau tidak ya. Achievable ya, bisa dicapai atau tidak ya. Sorry, yang ini dong tidak perlu ya, konsisten. Ini model lama nih, karena yang baru sebenarnya sudah diperbaiki sesuai dengan presentasi minggu lalu ya. Jadi
di sini saya kira cuma dua ini, clear dan apakah bisa dijawab atau tidak. Karena ada yang juga tulisan yang purpose terlalu tidak terbayang untuk bisa dijawab, ya, terlalu tidak masuk akal, ya. Nah, jadi ini yang harus ada di sini adalah novelty, ya, ada kebaruan atau tidak sebenarnya. Nah, di sini ini sekedar untuk pakai jelasan ke Bapak Ibu, tapi nanti ini akan di-share yang baru yang sudah kami buat, ya. Oke, itu purpose. Lanjut Pak Riki ke question-nya. Lalu question, ya, pertanyaan apa yang, pertanyaan kunci apa yang hendak dijawab oleh penulis lewat tulisan itu, ya. Apa permasalahan yang mau dibahas dalam tulisan itu. Ini juga standarnya, menilai standar itu clear atau tidak. Persisi saya kira tidak relevan, ya, relevan atau tidak, karena relevan ini berkaitan dengan purpose, apakah dia relevan dengan purpose atau tidak, ya. Menjawab sebuah persoalan ini sebenarnya berkaitan dengan novelty-nya, ya, apakah permasalahan itu perlu dijawab dalam tulisan ini. Kalau hanya pertanyaan atau permasalahan yang tidak terlalu penting untuk dijawab, kenapa, ngapain gitu loh. Ya, ini dimaksud di situ, ya, apakah menjawab problem atau tidak, ya. Nah, sebenarnya yang ini apakah bisa diformulasikan dengan cara lain? Ini sama dengan di tujuan, purpose. Itu hanya supaya memastikan bahwa benar-benar kita sudah tahu bahwa purpose-nya itu, ya. Kalau kita bisa merumuskan ulang dengan kalimat yang lain, itu tanda bahwa benar, tingkat presisinya tinggi, ya. Yang kita tahu, kita anggap sebagai purpose itu benar, sudah seperti itu, tidak mungkin lain. Itu hanya menguji clarity sebenarnya. Jadi dengan meminta kita merumuskan, memformulasikan ulang itu, supaya memastikan bahwa clear, ya, benar-benar clear. Karena kalau tidak clear di purpose dan question, kita mengidentifikasi data maupun mungkin konsep sampai kesimpulan itu pasti tidak akan bisa tepat, ya. Karena ketepatan, katakanlah misalnya kesimpulan, dia harus diukur dari terjawabnya purpose, ya, dan question, ya. Oke, lanjut Pak Riki ke unsur berikut, ya, informasi, ya. Informasi saya kira seperti tadi Bu Gustin sudah sampaikan, ada 4 informasi, ya. Ya tentu banyak sekali, kita lihat tulisannya ada banyak sekali, tapi nanti begini, ketika di informasi tidak berarti semua yang berbau informasi dimasukkan. Yang kita masukkan itulah informasi-informasi yang tingkat presisinya tinggi dalam menjawab purpose atau dalam menjawab question, ya. Karena informasi yang dimaksud di sini adalah data yang digunakan untuk mendukung dia dalam menjawab purpose-nya, ya. Nah, sehingga walaupun banyak jenis informasi di situ, ya, tidak perlu semuanya, cukup kita ambil yang yang paling memiliki kontribusi besar untuk menjawab purpose atau question tulisan, ya. Karena itu ada syarat atau standar, ya, memadai, ya. Apakah memadai? Kalau sudah 3 atau 4 kita ambil dan sudah memadai, ya tidak perlu, walaupun masih ada banyak, kan, tidak perlu tambah. Tapi kalau kita sudah ambil 4 atau 5 tapi masih kurang, wah, kita mesti cari lagi. Kalau tidak ada lagi, ya itu menjadi bagian dari hasil temuan kita, kritik kita bahwa kesimpulannya atau informasi yang digunakan tidak memadai, ya, kurang memadai. Akurat berkaitan dengan purpose, ya. Apakah data yang digunakan itu akurat dalam hal menjawab purpose dan question atau tidak, ya. Nah, bisa juga sampai ke sini, sumber-sumber yang digunakan kredibel atau tidak, ya. Kalau tidak kan banyak juga tulisan yang bagus menggunakan data support tinggi, tapi tidak kredibel sumber datanya. Nah, ini juga perlu kita lacak sampai ke situ, ya, sumber datanya. Oke, lanjut di konsep, ya. Nah, konsep ini sekali lagi, ya, konsep itu adalah apa yang dibahas oleh tulisan ini, apa nama konsepnya, ya, kalau bisa. Lalu poin-poin apa tentu saja, ya, yang lahir dari pembahasannya yang kita sebut dengan konsep itu, ya. Jadi dalam konsepnya apa yang dirumuskan, ya, dari tulisan itu, apa yang bisa kita lihat, ya, sebagai bangunan untuk
bangunan nalar sebenarnya ya untuk mendukung proposisi-proposisinya dia sampai ke kesimpulan ya. Tentu di situ dalam konsep itu termasuk teori, kalau ada paradigma filosofis, hukum ilmiah, prinsip-prinsip ilmiah, yaitu termasuk dalam kategori konsep. Ya. Sebuah model abstraksi itu juga bagian dari konsep ya. Kadang-kadang metafor ya, digunakan metafor yang abstrak misalnya, tapi sebenarnya untuk menjelaskan sesuatu supaya membantu kita memahami hal yang lebih konkret, itu juga bisa masuk di dalam kategori konsep ya. Nah, konsep ini lalu kita lihat standarnya, keterpenuhan standarnya, apakah relevan sesuai dengan tujuan atau tidak, konsepnya clear atau tidak, tidak bias ya. Sebenarnya bukan memadai, tapi lebih ke terdefinisikan atau tidak ya. Maksudnya dia punya definisi atau tidak, punya penjelasan ya tentang makna konsep atau tidak misalnya. Kalau dibutuhkan ya tentu. Oke, lanjut. Lalu asumsi ya. Asumsi itu sudah saya jelaskan ya. Apa yang diyakini tidak muncul secara eksplisit dalam tulisan itu, tetapi menjadi keyakinan dasar sehingga dia membuat pernyataan-pernyataan tertentu, termasuk mengapa dia menulis itu ya. Nah, itu sebenarnya asumsi. Apa yang dia yakini sih sehingga dia memunculkan tulisan ini, atau apa yang dia yakini sehingga dia membuat kesimpulan ini ya. Ya, ada sesuatu yang tidak terungkapkan dalam tulisan itu, tetapi sebenarnya itulah yang menjadi fondasi ya, dasar yang membuat dia sampai kepada kesimpulan seperti itu, atau dasar sehingga dia membuat proposisi tertentu dalam tulisannya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan asumsi ya. Nah, karena itu ya, apakah relevan? Tidak, asumsinya relevan dengan tujuan atau tidak ya. Fairness atau tidak. Kadang-kadang orang buat tulisan itu karena muncul dari asumsi yang tidak fairness, maka muncul terlihat di proposisi, bangunan proposisinya ya. Tidak fair ya. Agak diskriminatif misalnya ya, dan lain-lain ya. Lalu saya kira itu, saya kira di asumsi itu cukup dua sebenarnya ya, relevan dan fairness-nya. Oke, lanjut. Inferensi atau kesimpulan ya. Nah, kesimpulan itu sekali lagi jawaban tuntas terhadap question. Jadi kesimpulan itu kalau misalnya ada 2 atau 3 pertanyaan, maka kesimpulan itu ya minimal 2 atau 3 kesimpulan ya. Sesuai dengan jumlah pertanyaan. Dia bisa lebih karena mungkin ada kesimpulan yang abstrak ya, pertanyaan yang hendak dijawab abstrak sehingga dia bisa dijelaskan dengan beberapa kesimpulan, itu boleh ya. Tetapi yang pasti kalau questionnya ada 2, purpose-nya 1 ya oke, tapi questionnya bisa lebih dari 1. Nah, karena itu nanti muncul di inferensinya. Inferensinya itu ya kalau questionnya ada 3 ya berarti purpose minimal 3, inferensinya minimal 3 ya. Dan 3 itu sekali lagi jawaban tuntas terhadap question ya. Dan jawaban-jawaban tuntas terhadap question itu juga menunjukkan terjawabnya purpose ya. Jadi dia tidak bisa lari dari situ. Saya sebenarnya tidak begitu sepakat dengan penjelasan dari atau contoh yang digunakan oleh Richard Powell bahwa cukup 2 kalimat dalam kesimpulan, tetapi saya pikir kalaupun lebih tidak masalah. Yang penting adalah kalimat utamanya itu adalah jawaban tuntas terhadap question. Dan dengan demikian maka kalau question itu relevan sesuai dengan purpose dengan sendirinya, seharusnya terjawab pula purpose-nya di situ. Nah, karena itu inferensi itu apakah relevan dan tujuan atau tidak. Nah, di sini juga ukuran fairness sudah ada. Kesimpulannya itu dia sudah mempertimbangkan perspektif-perspektif yang lain ya. Kesimpulannya itu ya bahasa kita biasanya netral atau tidak ya. Sebenarnya bukan netral, tapi yang dimaksud di situ adalah sudah memperhitungkan segala sesuatu, karena nanti kan kita akan periksa di konsekuensi dan implikasi ya. Karena itu di sini sudah harus pertama relevan dan tujuan atau tidak, yang kedua fairness atau tidak, yang ketiga logik atau tidak ya. Saya kira yang kemarin saya presentasi itu lebih ke punya kedalaman atau tidak dan punya keluasan atau tidak ya.
Nah, punya kedalaman itu ya adalah betul bersifat analitik ya, bersifat konvergen ya. Nah, kalau keluasan dia lebih divergen, lebih mempertimbangkan perspektif yang lain, teori yang lain, kesimpulan yang lain berkaitan dengan bidang yang sama ya. Jadi itu bisa dilihat supaya kesimpulan itu memiliki posisi atau kualitas, katakanlah kualitas keilmiahan ya. Kalau kesimpulannya hanya sekedar ringkasan terhadap tulisan sebelumnya, itu bukan kesimpulan. Ya. Karena kesimpulan itu sekali lagi, yang minggu lalu saya sudah kasih analoginya, itu adalah hasil masakan. Ya. Sementara data informasi adalah semua bahan mentah yang digunakan. Ya. Bahan mentah yang tersedia untuk digunakan. Ya. Nah, bahan mentah itu dimasak ya, atau dianalisis, kemudian hasil masakannya itulah yang disebut dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu sudah bukan lagi ada sayur bayam, ada bawang putih, bukan itu ya. Kesimpulannya bukan ya jadi masakan ini menggunakan bayam putih tidak begitu ya. Tapi kesimpulan itu ada taste-nya sudah kayak apa, makanannya itu kayak aromanya kayak apa, taste-nya sudah sampai ke situ ya. Nah, karena itu kalau misalnya kesimpulan tulisan yang kita temukan tidak seperti itu, nah itu bagian juga dari kritik kita ya. Karena secara umum biasanya begitu, kesimpulan itu membuat ringkasan saja terhadap analisisnya atau pembahasannya. Oke, lanjut Pak Riki di inferensi. Sekarang kita ke implikasi. Nah, tentu ada kesimpulan itu, implikasi itu juga sama dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu ada 3 atau 4, maka masing-masing ada implikasi. Implikasi dan konsekuensi. Sekali lagi, implikasi adalah logik, runtun logik ya. Kalau begini, kalau A, kesimpulan A kita terima, misalnya apa runtun logikanya ya? Artinya apa itu? Kan gitu, itu runtun logika tuh. Apa kelanjutannya kayak apa nanti? Secara logis ya, secara rasional ya. Nah, kalau runtun tindak, kalau kesimpulan A, kesimpulannya A, apa yang perlu kita lakukan dengan kesimpulan itu? Kalau kesimpulan begitu, apa perlu kita lakukan? Apa perlu kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan sebagai tindak lanjut? Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi, makanya saya selalu sebutkan itu implikasi logis, konsekuensi tindak. Ya. Jadi, implikasi sekali lagi, runtun logisnya adalah implikasi, runtun tindaknya adalah konsekuensi. Ya. Jadi, kalau kesimpulannya benar, maka implikasi dan konsekuensi kemungkinan benar. Tapi kalau kesimpulannya salah, maka implikasinya juga salah. Ya. Karena itu kekuatannya ada di kesimpulan. Kalau kesimpulan ada, baru ada implikasi. Kalau tidak kesimpulan, tidak bisa ada implikasi dan konsekuensi. Ya. Nah, karena itu standarnya tentu adalah relevan. Ya. Apakah implikasinya itu relevan sesuai dengan tujuan atau tidak. Ya. Karena sebenarnya tujuan kita itu sebenarnya sudah sebuah temuan sebenarnya. Kesimpulan itu temuan dari tujuan. Dan tujuan itu sebenarnya sebuah posisi pengetahuan yang kita klaim ya. Kita ingin lacak cari tahu lalu kita klaim ya sebagai posisi temuan. Nah, sehingga harus cek relevan atau tidak, implikasinya fairness atau tidak, jangan sampai implikasinya mengancam orang lain, mengancam pihak lain misalnya dan seterusnya. Ya. Saya kira implikasi lebih ke fairness saja cukup dan relevansi dengan tujuan. Oke, lanjut point of view. Nah, point of view sekali lagi ini kita biasanya teman-teman, saya kalau melakukan assessment dia tulisan, saya akan cari tahu ketik nama orang itu di Google untuk saya cari tahu supaya paham betul dia punya latar belakang entah jabatan atau bidang keilmuan, hobi macam-macam, itu baru saya bisa gambarkan point of view. Jadi dari situ baru bisa dapat clue untuk dengan ciri tulisannya itu kita bisa tahu dari sudut pandang apa dia membahas tulisan ini. Ya. Dalam posisi sebagai apa. Itu yang dimaksud dengan point of view. Jadi point of view, memang kita sudah dapat clue sedikit dengan
biasanya keterangan penulis itu kan ada ya, misalnya tulis judulnya tadi ya, ironi Jokowi misalnya, lalu oleh siapa, siapa lalu ada keterangan kan, dia ahli apakah atau dia ketua NU kah apakah. Nah itu sebenarnya juga memberikan gambaran tentang point of view, tetapi point of view itu memang tidak lengkap di dalam bacaan. Oleh karena itu kita perlu untuk memahami betul bangunan nalarnya, kita perlu cari tahu tambahan ya, cari tambah dari luar ya. Saya lebih banyak Google memang ya, googling untuk cari tahu latar orang itu supaya memahami betul kenapa dia berpikir begitu atau mengapa dia bahas dari situ ya. Karena itu pengetahuan tentang point of view-nya dia ya. Nah, karena itu memang harus clear, harus pastikan itu clear juga point of view-nya itu, fairness juga harusnya ya, point of view-nya apakah fair atau tidak ya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya yang buat tulisan itu Rocky Gerung ya, itu kita sudah bisa bayangkan kan, data dari point of view yang umumnya ya, yang di posisi Rocky Gerung terhadap pemerintah selalu kan pasti negatif ya. Jadi point of view itu sudah tidak lagi fairness kalau menurut saya ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi ini apa namanya, nanti yang sudah kami perbaiki ini yang lama sekali. Rupanya Pak Riki simpan yang lama nih ya, yang baru yang sudah disesuaikan. Itu nanti kami kirim ke Bapak Ibu apa namanya, untuk memasukkan ya, hasil kerjanya yang kemarin itu sambil ya merancang untuk apa namanya, critical writing-nya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, kalau pernah ada tulisan, tidak apa-apa tulisan itu dimasukkan di dalam ini ya. Jadi rancang bangunnya saja ya. Cukup elemen 8 unsur pokoknya saja, purpose-nya apa ya, dan seterusnya ya. Kalau konsep itu harus jelaskan, misalnya konsepnya apa, lalu sampai definisi dijelaskan semua. Teori apa yang digunakan di konsep itu dimasukkan semua ya. Supaya tergambarkan di situ. Dalam pengalaman Bapak Ibu, kalau saya gunakan template ini, menulis itu menurut saya tinggal teknis. Kalau template itu sudah selesai, karena template itu kan sebenarnya penelitian kecil sebenarnya. Kita sudah riset kecil sebenarnya, karena sudah riset untuk cari informasi kan, untuk mendukung tulisan kita, mencari konsep ya, sudah di situ. Jadi kalau sudah masukkan dalam template ini, itu menulis itu cuma teknis saja, itu sudah tinggal jalan itu ya. Yang terjadi adalah misalnya saya ambil data terlalu banyak, lalu konsep terlalu banyak, nanti menulis ya copy paste saja, cuma berapa yang sudah cukup ya sudah cukup. Apalagi kalau untuk artikel-artikel yang 1000 kata, ya biasanya tidak butuh terlalu banyak apa namanya, teori dan informasi ya. Secukupnya supaya bisa mendukung saja ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan ini. Jadi prinsipnya tugas akhir Bapak Ibu adalah writing. Saya tidak tahu kalau tidak salah ya juga dengan speaking ya Ricky. Ya kalau apa tulisannya selesai kan tinggal presentasikan kan. Itu maksudnya critical speaking. Jadi bukan buat sesuatu yang lain ya. Di apa speakingkan yang sudah ditulis itu ya. Jadi sama bahannya sebenarnya. Nah, hanya bedanya adalah kenapa disebut critical speaking, artinya dalam speaking itu memastikan bahwa unsur-unsurnya terpenuhi semuanya di situ, dan standar-standarnya juga terpenuhi di dalam speakingnya kita itu. Ya. Itu, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Sudah boleh konsultasi, saya bilang konsultasi saudara kami lebih hebat, bukan apa bahasanya apa sebaiknya ya. Boleh kita diskusi, maksudnya draft yang Bapak Ibu buat di template itu, lalu boleh setiap saat kita boleh diskusi, Bapak Ibu mau apa namanya bisa lewat WA juga boleh ya. Jadi pastikan supaya template-nya sudah selesai bagus, beres, itu tinggal menulis. Walaupun ya tiga workshop sebelumnya Bapak Ibu ini saya buka saja ya. Ada juga mungkin yang ikut di sini ya. Itu sampai ke level template-nya selesai ya. Tunggu tulis saja beres enggak beres ya. Padahal sebenarnya menurut saya itu cukup teknis ya. Karena itu sebenarnya workshop
3 kemarin, dan 4 ini saya sudah omong dengan Pak Rektor, sudah dapat restu sebenarnya di karantina. Jadi karantina 1 hari 1 malam untuk selesaikan tulisannya. Jadi biasanya workshop 1-2 itu mereka presentasi template-nya ya, template critical writing-nya, presentasi masukkan, kasih oke beres, oke tulisan tinggal ditulis, kita tunggu. Nah itu yang nggak datang-datang. Nah karena itu saya usul ke Pak Rektor, kalau sudah selesai presentasi template, nah sudah kami minta kampus tolong biayai ya 1 hari lah, kami pergi misalnya jam 9, pulang besok siang ya, setelah makan siang langsung pulang. Tapi itu sudah beres tulisan dan presentasi ya. Jadi tinggal dirakit-rakit saja apa yang sudah ada di template itu, lalu presentasi dan sudah selesai, tinggal publish ya. Nah, tapi ya karena itu Bapak Ibu ya berharap konsultasi Bapak Ibu supaya pastikan template-nya jadi bagus ya. Setelah itu saya berharap ini menjadi angkatan pertama yang bisa selesaikan tulisan ya, seperti tidak hanya di template saja. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, berdiskusi, saya persilahkan. Mungkin boleh saya memperjelas mungkin dengan kegiatan kita ini. Jadi untuk minggu depan ini apakah penugasan template itu yang jadi yang akan kita bahas minggu depan atau bagaimana, Pak? Ya betul. Jadi yang artinya yang Bu Gusti sudah buat itu masukkan ke template supaya kita lihat lagi bagaimana mengaitkan dengan standar ya. Lalu nanti kita lihat apakah kebajikan itu tentu tidak muncul di situ, tapi ada tulisan-tulisan tertentu yang saya kasih bahasa ekstrim itu bisa kita lihat dari aspek kebajikan intelektualnya ya. Sejauh ini kita bisa periksa cukup sampai dengan standar ya. Jadi itu tugas yang pertama. Yang kedua itu Bu Gusti dan teman-teman rancang untuk critical writing-nya Bu Gusti dan teman-teman ya. Jadi kalau yang tadi itu template tadi itu untuk melihat bangunan nalar orang lain, yaitu penulis, ya kan? Nah, yang writing itu Bapak Ibu merancang bangunan nalar sendiri ya, lewat tulisan. Ya. Jadi 2 tugas sebenarnya, saya anggap sebenarnya 1 saja. Ya. Yang ini kan cuma saya asumsikan sudah dikerjakan, sehingga tinggal masukkan ke template kan, supaya bisa dengan lebih jelas ya, lebih mudah melihat kaitan setiap unsur dengan standarnya ya. Sementara yang kedua itu yang menurut saya itu yang pekerjaan minggu depan, yaitu membuat rancang bangunan penalaran untuk tulisan. Begitu Bu Gusti. Apakah menjawab? Sudah jelas maksudnya? Ya. Berarti minggu depan ini dalam bentuk seperti tadi mengisi form yang tadi, tetapi untuk ide kita ya, itu yang baru ya. Betul. Betul. Nanti kami kasih template-nya, tinggal Bapak Ibu isi saja sesuai template-nya ada, sehingga poin-poin saja masuk. Jadi Bapak Ibu nanti minggu depan itu presentasi presentasi bangunan nalarnya Bapak Ibu. Kalau yang yang kerjakan ini masuk ke template itu nanti kita ambil secara acak 1-2 saja untuk kita lihat saja. Lihat itu maksudnya supaya kalau ada yang perlu dikasih masukan, kita kasih masukan, kemudian kita lebih fokus ke hasil kerja atau rancang bangunan nalarnya Bapak Ibu ya di template. Begitu Bu Gustin. Artinya memang kalau kita menulis dengan membuat form ini tadi sebetulnya memang membantu begitu ya. Jadi kita semacam membuat kerangkanya dulu, baru betul, langkah berikutnya baru mengisi gitu ya. Betul, persis ya. Ya membuat kerangka bangun, tapi menurut saya sebenarnya sudah riset kecil sebenarnya, karena konsepnya kan kita harus definisikan, teori yang kita gunakan sudah masuk, data yang kita gunakan juga sudah masuk kan gitu ya, sehingga bahkan sudah sampai kesimpulan dan implikasi. Nah, mengapa itu perlu Bapak Ibu? Kalau kita menulis tanpa kerangka critical writing seperti itu, banyak kali kita tidak menyadari asumsi-asumsi di balik itu, kan gitu ya.
juga kita tidak menyadari implikasi-implikasi dari kesimpulan kita. Ya. Banyak tulisan ilmiah yang berimplikasi serius juga sebenarnya. Nah, dengan rancangan ini, maka kita semua sudah sadari sejak awal. Ya, asumsi-asumsi kita tidak disadari seperti biasanya, melainkan sudah disadari. Ya. Nah, termasuk implikasi dan kesimpulan kita, karena sudah ada kesimpulan, maka kita juga sudah menyadari implikasinya. Karena itu kita bisa bertanggung jawab penuh secara moral dan intelektual terhadap implikasi-implikasi dari tulisan kita. Saya kira itu, Bu Gustin. Betul, Pak. Saya mencoba-coba menggunakannya kemarin untuk apa yang sedang saya kerjakan, dan rasanya menjadi lebih kaya apa yang saya pikirkan daripada dengan cara sebelumnya. Jadi cukup membantu. Betul. Ya. Betul. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Apakah ada yang mau berdiskusi atau mau menyampaikan pandangan, pendapat, ngomentari? Ini di chatroom ada tanda, apakah ada yang sedang, persepsi, saya kira ada yang presentasi. Oke, kalau tidak ada, saya kira kita sampai di sini. Saya anggap Bapak Ibu sudah kalau tinggal masukkan yang hasil kerja ini ke template. Ya, saya akan coba kalau sempat saya akan buat juga template yang bacaan tentang Jokowi tadi ya, supaya nanti kita bisa bandingkan. Kalau Bapak Ibu nanti sudah masuk ke template, kita bisa bandingkan ya. Dan kita bisa diskusikan ya. Saya tidak bilang bahwa yang saya lakukan itu pasti benar, ya tidak seperti itu. Ya. Tapi nanti Bapak Ibu juga buat supaya nanti kita bandingkan, kita diskusikan sehingga dapatkan apa yang sebenarnya. Ya. Karena tujuan kita sama-sama adalah supaya memahami apa sebenarnya yang dibilang oleh penulis. Ya. Bukan apa yang kita pahami dari penulis, melainkan apa yang sebenarnya dibilang oleh penulis ya, dengan menggunakan katakanlah indikator-indikator penalaran lewat template ini.